para segap, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Coach Ibe ya. Yang kemarin pas latihan dia kena tuh. Masuk strapjatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel itu Habibullah bin Ja'far Segap. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Coach, bagaimana kabar Coach? Alhamdulillah sehat, bugar terus. Bugar terus ya? Yes. Kita habis latihan Coach. Habis latihan betul. Yang keberapa tadi? Hari ini Habib yang ke-33. 33 ya? Banget progresnya nih, peningkatannya. 33 kali. 33 kali. Oh. Nggak ada yang di skip. Jadi seminggu 3 kali benar-benar hajar terus determinasinya latihannya. Emang kenapa sih? Untuk apa tuh? Latihan untuk apa itu? Pertama kita membentuk kebugaran yang pastinya Bib. Jadi selain kita udah pasti sehat, kita jauh lebih bugar lagi. Bugar itu dalam arti kata kita bisa melakukan aktivitas daripada orang sehat biasanya Bib. Nah, jadi yang kita tingkatkan bagian tubuh dalam kita. Ya jadi pernafasan, yang dilatih sendinya kita, jadi pergerakan kita biar nggak kaku. Oh, lebih Fleksibel. spesifik lagi ke Habib gimana tuh? Wah, kalau untuk spesifikasi lebih ke Habib, untuk latihannya saya setup jadi mengikuti dengan pertama ya maaf dari usia. Jadi biar Habib dengan usianya Habib yang seusianya Habib jauh lebih meningkat kebugarannya. Jadi nggak terbatas Metabolismenya lagi. ya? Betul. Pertama metabolisme, yang kedua daya tahan tubuh Habib, yang ketiga kekuatan. Jadi dengan kekuatan biasanya kan orang dari 30 tahun ke atas itu udah tergerus Bib. Dari flexibility-nya atau dari misalnya daya gerak sendinya. Nah, terus kekuatannya udah mulai menurun, apalagi kekuatan komposisi badan kita yang mulai ibaratnya dari tulang. Imun gimana imun? Ini kan Nah, sekarang lagi imun nih. dari corona Bib ya. Imun. Iya, dari imun. Nah, kalau dari imun udah pasti udah meningkat. Pasti meningkat ya? Meningkat drastis. Karena di saat kita biasanya apalagi lagi pandemi begini Bib. Ya. Dalam keadaan pandemi begini biasanya orang bergerak terbatas, olahraganya terbatas. Sedangkan untuk menaikkan imun, nah kita latihannya sedang, intensitasnya sedang sampai meningkat, sampai tinggi. Nah, Itu harus meningkatin imun begitu ya? betul. Jadi latihannya dari intensitas sedang, nggak bisa dengan latihan cuman jogging, lari. Nah, karena tipikal kardio latihannya seperti itu, lari, bersepeda itu tipikal latihannya kardio. Tapi untuk meningkatkan imun kita harus melatih secara keseluruhan tubuh kita. Keseluruhan ya? Iya, secara keseluruhan. Biasanya intensitas itu dari sedang sampai naik sampai tinggi intensitasnya. Berarti Habib dari sedang tuh? Betul, Habib pertama memang dari basic, dari rendah basic. dulu. Nah, tapi sejalannya waktu Habib latihannya termasuk konsisten, otomatis semakin meninggi, latihannya semakin berat lagi. Ada perubahan? Perubahannya udah pasti ada. Habib sendiri yang merasakan. Biasanya dulu Habib seperti apa? Biasanya kan bilang dulu nggak bisa push up sama sekali. Sekarang udah bisa ya? Bisa push up dengan variasi gerak yang lebih kompleks lagi. Tapi kenapa nih? Perut masih Perut masih susah untuk dikecilin. Nah, jadi kalau misalkan kita berolahraga itu, kita harus masuk makanan gitu. Makan memang betul. Semakin olahraga semakin banyak. Betul, karena kita butuh energi kita. Nah, dari sisa energi yang nggak kepakai itu akhirnya lari ke perut. Nah, intensitas yang latihan yang saya kasih ke Habib itu untuk menaikkan daya tahan tubuh Habib pertama dulu. Oh, daya tahan. Jadi maaf nih, larinya jadi badan Habib jadi lebih padat, tangan jadi lebih kenceng, paha juga kaki jadi lebih kuat gitu. Walaupun sisa energi yang nggak kepake karena kita nggak terlalu concern atau fokus ke perut latihannya, tapi ke seluruhan untuk meningkatkan kekuatan Habib, meningkatkan daya tahan tubuh Habib. Bisa nanti misalnya kalau Habib memang fokus mau ke perut, kita hajar perut latihan terus menerus. Ya, itu nanti pasti ke sana apa gimana? Memang pasti akan kesana larinya, tapi kesana. mengikuti untuk saat ini kita naikin dulu nih daya tahan tubuhnya Habib. Step, Yes, betul. Ikuti dari stepnya, kita bangun dulu kekuatannya, daya tahan tubuhnya. Jadi ketika aktivitas Habib makin tinggi, nanti setelah corona ini berakhir, Habib jauh lebih kuat. Jadi aktivitas makin padat, Habib makin sehat terus, bugar terus badannya, kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi udah keberapa kali nih? Yang ke-33. 33 kali, mau jalan 3 bulan. Betul. Mantap sih, enak. Luar biasa. Saya sudah enak. Iya. Apa namanya, badan jadi pergerakan lebih sendiri. ringan. Padahal sih berat badan tambah. Naik betul. Jadi komposisi otot dengan lemak berbeda, Bi. Oh. Jadi yang misalnya Habib dulu berat 80, ya kan, lemaknya mungkin masih banyak, tapi ototnya yang Habib nggak ada. Jadi itu benar kebakar, lemak benar kebakar. Lemak dibakar, otomatis semakin tinggi intensitas latihan kita, lemak akan kebakar. Nah, otot juga jadi lebih kuat, tulang juga jadi lebih padat, komposisinya jadi lebih kuat, Habib secara keseluruhan badan lebih fit.
lebih sehat lagi, lebih bugar bahkan kayak gitu. Lebih bugar ya? Betul. Oh iya, pantesan nih badan nambah tapi kok ringan. Jadi enteng ya Bib, ya, pergerakan jadi dulu lebih bagus. badan lebih berat, lebih turun, tapi buat gerakan push up, terbatas. buat push up nggak kuat. Kuat ya kan. Sekarang buat push up jadi lebih kuat, variasinya makin banyak. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi kita naikin massa ototnya Habib. Nah, massa ototnya itu mungkin yang terlihat pertama itu di bagian lengan, di bagian badannya Habib dari tubuh atasnya. Jadi nggak terlalu fokus untuk ngilangin lemak di bagian perut. Nah, karena kita bangun dari bagian tubuh atas sama tubuh bagian bawah dulu. Penguatan di bagian tubuh atas sama penguatan tubuh bagian Terus bawah. coach buat nih pemirsa YouTube Habibullah bin Ja'far Assegaf, Ya. biar mereka itu mau mulai bergerak itu gimana motivasinya? Sebenarnya bagus kalau kita udah punya niat yang pertama. Tapi niat itu juga harus dieksekusi atau ditindaklanjuti jadi latihan yang benar-benar. Nah, jadi latihannya juga kalau bisa jangan langsung dari yang berat. Kebanyakan kita ngeliatin dari sosmed atau dari YouTube. Nah, otomatis itu udah progresnya udah sedikit lebih tinggi. Jadi memang harus jadi step dari dasar dulu. Jadi harus ada guru ya pastinya. Pertama memang iya, karena kita ibaratnya kita ngikutin yang di YouTube atau di sosmed begitu pasti ada gerakannya untuk kita ikutin. Pada akhirnya kalau gerakannya berat kita pasti skip. Gerakannya ini nggak kuat gua. Padahal itu kita belum bisa sampai ke sana, ke arah sana. Daya tahan tubuh kita belum bisa kuat untuk ngikutin gerakan yang ada di tutorial kayak gitu. Jadi benar-benar dari step dulu, dari basic dulu. Tapi maksudnya bisa kita ngikutin itu bisa apa jangan apa gimana? Kalau sebaiknya sih dari dasar dulu. Jadi otomatis ya benar sih kita harus tahu dulu badan tubuh kita seperti apa. Itu kalau yang misalnya jauh-jauh ya. Itu lari ke gym apa kemana? Biar saya mau nih kayak Habib nih, itu dia datangin kemana? Apa ke coach apa di tempatnya? Kalau bagusnya memang kalau di gym itu kan ada personal trainer, Bib. Dari personal trainer itu nanti dia akan melihat mengassessment dulu tubuh dia kuat nggak untuk terima latihan seperti ini. Kalau belum kuat dibangun dulu fondasinya. Dia kuat nggak untuk melakukan gerakan ini. Kalau nggak dikuat dilatih fondasinya dulu. Atau bisa DM ke coach Ibe ya. Kalau misalkan lebih efisiennya sih memang datang ke tempat gym. Kita bisa konsultasi sama personal trainer yang ada di tempat itu. Jadi kita benar-benar dilatih dari basic. Nah, jadi ketahuan tuh dasarnya. Iya, kalau misalnya kita nggak bisa kuat di ini, ya kita latih bagian tersebut untuk jadi lebih kuat dulu. Karena memang berharga ya badan. Betul. Kalau kita nggak bergerak dari sekarang, ya nanti tuanya kita repot. Terbatas, Bib. Ya, kita mau latih dari sekarang, capeknya sekarang, tapi bugar di masa tua. Pasti diniatin untuk bisa lebih kuat lagi ibadahnya, sholatnya, ngajinya. Itu sih kalau diniatin ibadah, jadi gerak-gerik kita itu jadi ibadah. Gitu. Jadi lebih enteng, pergerakannya jadi enak. Oke, kalau jadinya ya itu saja dari saya buat antum semuanya pemirsa YouTube Habibullah bin Ja'far Assegaf. Alhamdulillah ini bisa update terbaru dari perjalanan latihan apa namanya, Coach? Total body workout. Jadi kita secara keseluruhan yang kita latih. Secara keseluruhan. Betul. Nggak spesifik di pengen gue bentuk tangan doang. Jadi semua ya, dari tangan, terus kaki juga, perut juga kena, walaupun nggak intens di perut aja. Tapi kita ngelatih secara keseluruhan untuk. Ya, Coach sudah bisa push up 150 kali ya. Oh iya, lebih dong, gerakannya juga nanti bisa dilihat sendiri. Habib makin luar biasa. Berat dari beban dumbbellnya cuma 3,5, sekarang 8,5 kilo. Dua pasang jadi 17 kilo. Nanti akan meningkat lagi pastinya. Semakin bertambahnya powernya Habib, kekuatannya. Jadi semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Nah, cuman satu, pengen atau tidak. Betul aja. Kalau pengen, insya Allah bisa. Betul. Ya? Setuju. Gitu, Coach? Betul, Bib. Setuju banget. Itu aja ngobrol-ngobrolnya bersama Coach Ibe. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda ataupun orang-orang yang ingin menjadi lebih bugar lagi, lebih fit lagi. Itu kan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan jiwa dan raga yang luar biasa nih ya, sehat yang luar biasa. Kita harus jaga dengan menjaganya, yaitu dengan fit dan bugar. Betul, terus dilatih terus. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.